Budak Bayangan bab 186. Sunni butuh waktu lama untuk memahami anomali karena beberapa alasan. Pertama-tama, itu sangat halus sehingga hampir tidak mungkin untuk diperhatikan. Seluruh pikirannya terkonsentrasi pada pemikiran tentang teknik dan gaya bertarung, dan tetap saja, dia hanya melihatnya secara tidak sengaja. Alasan kedua berkaitan dengan keputusannya untuk menghadapi Stone Sein tanpa peningkatan kemampuan aspeknya. Karena itu, bayangan itu tidak ada hubungannya. Itu kembali bertindak sebagai bayangan yang tepat dan dengan patuh mengulangi setiap gerakannya saat dia bertarung. Alasan terakhir adalah Evi atau, lebih tepatnya, fakta bahwa dia membawa sumber cahaya ke dalam sarang tersembunyi, membuat bayangan itu benar-benar terlihat. Karena kombinasi kejadian yang tidak terduga ini, Sunni dapat melihatnya. Dia berada di tengah pertempuran sengit melawan Stone Sein, keringat dan darah mengalir di tubuhnya yang babak belur. Keributan pedang yang beradu satu sama lain meresap ke dalam ruangan, menenggelamkan suara serak dari napasnya yang melelahkan. Menangkis pukulan lain, Sunni dengan cepat berjongkok dan membiarkan ujung perisai makhluk itu bersiul di udara di atas kepalanya. Usahanya yang agak kikuk untuk meniru salah satu balasan eksplosif batu suci dengan mudah diblokir, dan keduanya melanjutkan duel. Kali ini, itu berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Sunni cukup yakin bahwa dia sudah bertahan dari serangan monster yang menindas selama 1,5 menit. Jika benar, ini adalah pribadi terbaiknya. Setelah pertarungan yang tak terhitung jumlahnya seperti ini, dia terkadang memasuki kondisi aliran khusus. Di dalamnya, pikirannya tenang dan jernih, beroperasi dengan kecepatan luar biasa. Saat Sunni memasuki kondisi ini, perhatiannya menjadi tajam seperti pisau dan anehnya tidak fokus. Biasanya, dia harus berkonsentrasi pada detail spesifik, seperti mengamati gerak kaki musuh untuk memprediksi dari mana serangan berikutnya akan datang. Sunni bahkan mampu membagi pikirannya menjadi dua, dengan satu bagian menyerap informasi yang masuk melalui matanya, sementara bagian lainnya disibukkan dengan apa yang dilihat bayangan itu. Dengan cara ini, dia bisa berkonsentrasi pada dua musuh pada saat yang sama atau memiliki pandangan penuh ke sekelilingnya, sehingga tidak ada yang bisa menyelinap ke arahnya dari belakang. Namun, dengan perhatiannya yang tidak terfokus pada apapun, entah bagaimana dia mampu memahami segalanya. Setiap detail, baik itu gerak kaki musuh, arah pandangan mereka, atau perubahan kecil di lingkungan hanya menjadi bagian dari permadani yang mencakup segalanya yang dia rasakan secara keseluruhan. Tak perlu dikatakan, kemampuan untuk melihat semuanya secara bersamaan dan berpikir dengan kecepatan yang cukup untuk bertindak secara dramatis meningkatkan kinerja tempurnya. Itu selaras dengan dan terasa seperti kelanjutan alami dari rasa kejelasan yang aneh yang telah dia capai setelah hampir mati dalam pertempuran melawan perwira Karapas pertamanya. Saat itu juga, Sunni memasuki kondisi aliran ini sekali lagi. Setelah beberapa percakapan lagi, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh pada bayangannya. Secara naluriah, dia lebih memperhatikannya sambil terus bertarung. Saat itulah dia menyadari bahwa gerakan bayangannya, meski hampir persis seperti miliknya, sebenarnya tidak sama. Ada perbedaan yang sangat kecil, hampir tak terlihat. Tapi dia bisa merasakan sesuatu yang luas dan mendalam bersembunyi di perbedaan kecil ini. Tertegun, dia melambat dan menatap bayangan itu. Apa yang baru saja aku lihat? Sunni begitu tercengang, bahkan untuk sesaat dia benar-benar lupa di mana dia berada. Detik berikutnya, pinggiran perisai Stone Sein menghantam dadanya,
membuatnya terlempar ke dinding sekali lagi. Sunny menabrak batu yang dingin, jatuh ke lantai, dan mengerang lemah. Aduh! Yang itu sakit. Namun, dia langsung melupakan rasa sakitnya. Duduk. Sunny menatap bayangannya dengan mata terbelalak. Ini. Apa yang dia lihat? Gerakan bayangan itu, meski persis seperti miliknya, juga berbeda. Itu. Seolah-olah sebuah cahaya menyala di kepalanya. Atau lebih tepatnya, tenggelam dalam bayang-bayang. Sunny tiba-tiba mendapat pencerahan. Pengungkapan ini sangat mencengangkan sehingga dia hampir berteriak dengan keras. Perbedaan antara dia dan bayangannya tidak acak, juga tidak kacau. Itu konsisten dan harmonis, mengisyaratkan makna yang lebih dalam. Dan arti itu adalah bahwa bayangannya memiliki gaya bertarungnya sendiri. Sunny hanya melihatnya sekilas melalui sedikit perbedaan dalam gerakan mereka. Jika seseorang tidak mengenal bayangan itu sebaik dia, mereka tidak akan pernah melihat apapun. Bahkan dia hanya melihatnya secara tidak sengaja. Apa yang dia lihat tidak cukup untuk membedakan apapun tentang gaya bertarung itu kecuali fakta bahwa gaya itu ada. Dia juga bisa merasakan esensinya. Itu mengalir dan berbahaya, tidak berbentuk dan selalu berubah, seperti bayangan itu sendiri. Deskripsi ini sangat mirip dengan sifatnya sehingga Sunny merasa aman untuk berasumsi bahwa gerakan gaya bertarung bukanlah sesuatu yang sengaja dilakukan oleh bayangan, melainkan manifestasi dari kualitas bawaannya. Apakah bayangannya memiliki seni pertempuran yang menyatu menjadi dirinya? Ini adalah penolong yang tak ternilai harganya, bisiknya. Jika ini benar, maka Sunny baru saja menemukan jawaban atas pertanyaan yang menyiksanya selama beberapa hari terakhir. Sementara gaya pertempuran yang dipercayakan kepadanya oleh Nevis serbaguna dan mematikan, dan teknik batu suci gigih dan menindas, itu bukan miliknya. Tidak peduli berapa banyak dia berlatih, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Individualitas. Hanya dengan menciptakan gayanya sendiri, Sunny bisa menjadi setara dengan petarung terbaik di luar sana. Sampai saat itu, dia akan selalu menjadi peniru. Tentu saja, menciptakan gaya bertarung sejati bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang pemula seperti dia. Lebih dari itu, ada perbedaan antara mengetahui bahwa gaya bayangan misterius itu ada dan benar-benar memahami apa itu. Tapi tetap saja, itu adalah awal. Jika dia mempelajari rahasia yang bersembunyi di dalam bayangannya dan menggabungkannya dengan kemampuan beradaptasi yang mengalir dari gayanya saat ini, apa hasilnya? Sambil berdiri, Sunny memuntahkan seteguk darah, menyeka keringat di alisnya dan berjalan ke penyiksanya, orang suci batu. Mengangkat Midnight Shard, dia mengertakkan gigi dan berkata, lagi. Segera, dentang pedang bergema di ruang tersembunyi sekali lagi. Baru kali ini, Sunny memperhatikan bayangannya. Budak Bayangan Bab 187. Mencoba mempelajari rahasia bayangan adalah proses yang sangat lambat. Sunny hanya bisa melihat sekilas gaya bertarung misterius saat bertarung melawan Stone Saint, dan hal itu biasanya membutuhkan perhatian penuh. Selama dia tidak sepenuhnya berkonsentrasi pada lawannya, bentrokan mereka berakhir hanya dalam hitungan detik, sehingga tidak ada yang perlu diperhatikan. Tapi ketika dia berkonsentrasi pada pertarungan yang ada, dia tidak bisa benar-benar memperhatikan bayangan itu, yang pada gilirannya menghilangkan kemungkinan untuk mengamatinya. Menemukan keseimbangan yang tepat antara kedua tugas itu tidaklah mudah, apalagi menyakitkan. Setiap kali dia gagal, memar baru muncul di tubuhnya. Namun, ada kemajuan.
Meskipun Sunny masih belum bisa mengintip ke kedalaman seni pertempuran, dia perlahan mulai merasakannya. Bayangannya lebih berbahaya, cair, dan lunak daripada dirinya. Ada sedikit irama anggun pada gerakannya yang kurang dalam gerakannya. Seolah-olah itu melakukan tarian. Sebuah tarian bayangan. Frustrasi karena kurangnya terobosan, Sunny ingin mendorong dirinya lebih keras, tetapi harus menghentikan dirinya sendiri. Bahkan mempertimbangkan efek ulet dari Blood WAV, regimen pelatihannya telah membawa tubuhnya ke batasnya. Dia perlu menjaga kondisinya jika dia akan bergabung dengan Nephis dalam ekspedisi panjangnya. Kecuali jika dia ingin memasuki labirin saat lumpuh karena kelelahan dan cedera, tentu saja. Apa yang tidak disadari Sunny karena kurangnya pengalaman dan fakta bahwa dia kebanyakan belajar sendiri adalah bahwa pencapaian ini telah membuatnya menjadi orang asing sejauh yang dilakukan manusia. Sebagian besar pemula bahkan tidak mampu menguasai aspek dangkal dari gaya bertarung yang berbeda, apalagi mengenali sifat dasar mereka apa adanya. Mereka hanya mengikuti aturan tanpa memahaminya, menganggap gaya sebagai sesuatu yang pasti dan kaku. Hanya petarung paling berpengalaman yang memiliki pemahaman yang cukup tentang esensi seni pertempuran untuk mencoba memanipulasinya. Jadi dia sudah jauh di depan kurva. Tetapi karena Sunny tidak pernah memiliki mentor yang tepat, dia tidak tahu bahwa dia sedang berusaha mencapai sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh manusia biasa. Satu-satunya rujukannya adalah Nephis, yang merupakan orang yang benar-benar asing. Jika ahli seni bela diri terkenal mengetahui bahwa seorang pemuda otodidak dari pinggiran telah berhasil membongkar dua gaya pertempuran yang sangat rumit menjadi elemen dasar dan menggabungkannya agar lebih sesuai dengan seleranya, sementara juga mencoba mempelajari yang ketiga darinya. Bayangan, mereka akan tertegun. Namun, Sunny hanya berpikir bahwa dia tidak berhasil dan sangat lamban. Mungkin aku hanya bodoh. Bangkit dari lantai, Sunny menghela napas dan menyeka keringat di dahinya. Kemudian, dia melirik Stone Sein dan bersandar di dinding. Kamu sudah selesai untuk hari ini? Evie ada di dekatnya, sekarat karena bosan. Menyaksikan Sunny menyiksa dirinya sendiri adalah satu-satunya cara untuk menghibur diri di ruangan gelap ini. Nah, itu dan menyiksanya sendiri. Antara lain, apapun, dia memberinya anggukan lelah. Ya, kurasa begitu. Ini sudah senja, jadi aku mungkin akan istirahat sebentar dan keluar. Pemburu itu menyipitkan matanya. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya. Bagaimana kamu tahu jam berapa sekarang? Tidak ada jendela di sini, dan kita belum bisa mendengar suara laut. Dia meliriknya dengan ekspresi muram dan dengan enggan menjawab, bayangan Crimson Spire. Aku bisa merasakannya. Evie berkedip beberapa kali, lalu mengangkat bahu. Ah, begitu. Ngomong-ngomong, karena kamu sudah selesai. Bisakah aku mendapat giliran dengan pacarmu? Sunny mengertakkan gigi dan menjawab tanpa berpikir, dia bukan pacarku. Baru pada saat itulah dia menyadari apa yang ditanyakan Evie. Dia tidak pernah menunjukkan minat untuk berdebat dengan Stone Sein sebelumnya. Kenapa sekarang? Bukan berarti itu penting. Dan tidak, kamu tidak bisa. Pemburu itu memiringkan kepalanya. Apa sebabnya? Sunny mencibir. Apakah aku perlu menjelaskannya? Terlalu berbahaya. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Evie terkikik. Jadi biarkan aku meluruskannya. Kamu bisa berlatih dengannya sepanjang hari setiap hari. Tapi menurutmu, bagiku, dia terlalu tangguh? Dia menggelengkan kepalanya. Jangan salah paham.
Hanya saja jika sesuatu terjadi padaku, hasil terburuk adalah aku mati. Namun, jika sesuatu terjadi padamu, aku akan dibunuh oleh Nephis. Hasil akhirnya sama, tapi satu jauh lebih baik daripada yang lain. Mengerti? Dia menyilangkan lengannya. Oh ayolah, aku hanya ingin melihat siapa di antara kita yang lebih kuat. Sunni merengut. Tidak mungkin. Bahkan tidak memikirkannya. Evie diam-diam memelototinya. Aku bilang tidak, oke. Tidak mungkin aku membiarkanmu melawannya. Pemburu wanita itu menyeringai. Ah, baiklah. Itu tidak akan menjadi masalah. Beberapa menit kemudian, Sunni menatap pemandangan di depannya dengan tak percaya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bersandar di atas meja kayu mewah berdiri Evie dan Stone Sein. Siku tangan kanan mereka bertumpu di atas meja, sementara telapak tangan mereka saling menempel. Bayangan itu pendiam dan acuh tak acuh, sementara pemburu wanita itu penuh semangat. Mereka bersiap untuk adu panco. Evie meliriknya dan menyeringai. Mau bertaruh siapa yang akan menang? Jika aku mengalahkan pacarmu, kamu akan berutang padaku 1 pecahan. Tidak, 10 pecahan. Sunni menghela napas. Bagaimana jika kamu kalah? Pemburu yang nakal itu mengedipkan mata padanya. Kamu tahu, aku bahkan tidak ingin tahu. Aku tidak berjudi, jadi lupakan saja. Evie menghela napas. Sangat membosankan. Ngomong-ngomong, ayo lakukan ini. Dia mencengkeram tangan Stone Sein dan bersiap untuk bergulat. Ayo pergi. Seketika, baik bayangan maupun pemburu wanita mencoba menjatuhkan lengan lawan. Meja mengerang, mengalami tekanan yang menghancurkan. Untuk sesaat, tampaknya batu suci berada di pihak yang kalah. Tetapi pada akhirnya, tangannya hanya bergerak 1 mm. Monster itu menatap wanita muda itu dengan mata rubinya, wajahnya tersembunyi di balik pelindung helm. Tidak ada emosi dalam tatapannya. Sebaliknya, mata coklat Evie penuh dengan kegembiraan. Ada senyum santai yang membeku di wajahnya. Namun, Sunni dapat melihat bahwa dia mengerahkan seluruh kemampuannya dalam perjuangan ini. Otot-otot rampingnya menegang di bawah kulit zaitun punggungnya. Seluruh tubuhnya seperti pegas yang penuh muatan, penuh dengan kekuatan dan kekuatan yang luar biasa. Namun, tangan bayangan itu tidak bergerak. Sepertinya tak satu pun dari mereka bisa mengalahkan yang lain. Hah, aku ingin tahu siapa yang akan menyerah lebih dulu. Detik demi detik berlalu dalam diam, tapi tidak ada yang berubah. Baik Evie maupun Stone Sein tetap bertahan, tidak menyerah sedikit pun. Jumlah kekuatan yang mereka kerahkan untuk menjaga keseimbangan yang tidak stabil ini membuat Sunni sedikit berkeringat. Mereka berdua monster. Pada akhirnya, yang pertama menyerah adalah meja. Tidak mampu menahan tekanan lagi, itu hanya meledak. Menutupi wajahnya untuk melindunginya dari serpihan yang beterbangan, Sunni membeku sesaat, lalu menatap tumpukan puing-puing kecil. Perasaan sedih dan marah yang mendalam menusuk hatinya. Aduh, tidak, meja saya. Budak Bayangan bab 188. Sama seperti itu, seminggu telah berlalu. Ajaibnya, Sunni selamat. Lebih ajaib lagi, dia entah bagaimana berhasil untuk tidak membunuh Evie. Yang merupakan pencapaian besar dalam dirinya sendiri. Nyatanya, pada akhirnya, kohabitasi paksa mereka menjadi agak menyenangkan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah pemburu soliter. Ada pemahaman naluriah di antara mereka berdua. Keterampilan bertarungnya secara keseluruhan dan khususnya pemahaman tentang gaya bertarungnya sendiri dan gaya Sein Batu telah meningkat pesat. Dia merasa lebih cepat,
lebih kuat, dan lebih siap menghadapi kengerian alam mimpi. Meskipun dia belum mencapai tingkat kekuatan fisik yang sama dengan yang dia miliki sebelum mengorbankan 100 fragmen bayangan untuk menciptakan Sadosein. Sunni merasa bahwa dia saat ini jauh lebih mematikan dari lawan. Itu bagus, mengingat seberapa cepat masa depan yang suram mendekat. Saat ini, Sunni dan Evie sedang duduk di balok penyangga aula utama katedral, melihat ke bawah dari ketinggian yang membuat kepala berputar. Jauh di bawah dan jauh dari mereka, Ksatria Hitam berjalan melewati petak-petak terang dan gelap, melanjutkan patrolinya tanpa akhir. Evie merengut, lalu berbisik, "Jadi ini bajingan itu?" Sunni memberinya anggukan muram. "Ya, dalam daging, atau apapun yang dia miliki sebagai gantinya." Pemburu yang nakal itu menatapnya lama-lama. "Bagaimana kamu bisa hidup melalui pertarungan dengan iblis itu?" Dia meringis. "Hampir tidak. Juga, menyebutnya perkelahian membuatku terlalu banyak memuji. Aku baru saja membuat diriku hancur dan merangkak keluar. Dia tidak pernah meninggalkan katedral, jadi aku pergi." Dia menggigil. "Kau yakin dia tidak akan mendengar kita?" Sunni menunjuk ke bawah. "Selama dia tidak melewati kolom itu, dan selama kita tidak terlalu keras dan menahan suara kita, kita aman. Percayalah, aku sudah mempelajari bajingan itu selama 2 bulan penuh." Tiba-tiba Evie menyeringai. "Jadi, seberapa keras yang kita bicarakan? Karena aku bisa berjanji untuk..." Sunni memutar matanya. "Bisakah kau berhenti? Kami berada di kuil, demi Tuhan." Dia tidak perlu mendengar akhir kalimat untuk mengetahui bahwa itu akan menjadi sangat sugestif dan sangat tidak pantas. Dia diam-diam terkikik. "Baik." Setelah beberapa menit berlalu dalam keheningan, Sunni menunduk dan melihat cahaya pucat fajar perlahan berubah menjadi lebih terang. Sudah hampir waktunya bagi mereka berdua untuk meninggalkan katedral. Dia belum sampai pada keputusan akhir mengenai permintaan Nef. Tergantung pada pilihannya, dia dan Evie, mungkin, tidak akan pernah bertemu lagi. Sunni menghela nafas pelan. Kemudian, beralih ke pemburu wanita itu, dia berkata, "Hei, Evie. Boleh aku bertanya sesuatu?" Dia menatapnya dengan pertanyaan diam di matanya dan mengangkat bahu. "Tentu. Silakan, Dufus." Sunni ragu-ragu, merasakan suasana muram dari situasi itu. Kemudian, sambil memandang jauh, dia berkata, "Katakan dengan jujur. Apakah kamu sering menjatuhkan kepalamu ketika kamu masih kecil?" Evie berkedip beberapa kali, lalu tiba-tiba menekan kedua tangannya ke mulutnya untuk menahan tawa. Dalam prosesnya, dia hampir jatuh dari balok penyangga. "Astaga, Sunni, apakah kamu ingin aku tertawa terbahak-bahak dan membuat kita berdua terbunuh?" "Ada apa dengan pertanyaan itu?" "Tidak, aku tidak." Dia menatapnya dengan ekspresi ragu. "Lalu kenapa kamu sangat ceria sepanjang waktu? Itu tidak normal. Kamu seperti orang gila." "Dan aku tahu 1 atau 2 hal tentang itu, ingatlah." Pemburu itu tersenyum. "Ah, itu." Lalu, dia mengangkat bahu. "Ini sederhana, sungguh." Sunni menunggu penjelasan, memperhatikan suasana melankolis yang asing di sekitar wanita muda yang penuh semangat itu. Vitalitas menularnya yang biasa entah bagaimana terasa berkurang. "Itu karena menurutku tempat ini tidak seburuk yang kalian semua yakini. Semua orang di kota gelap ini yakin bahwa ini adalah neraka." Dia ragu-ragu. "Tapi bagiku, ini adalah surga." Sunni meliriknya dan mengerutkan kening. "Bagaimana?" Evie menghela napas. "Kamu tidak akan mengerti. Tapi bagi sebagian dari kita,
dunia nyata lebih seperti neraka daripada alam mimpi. Suni berpaling, memikirkan satu-satunya kehidupannya di pinggiran. Alasan mengapa dia bisa beradaptasi dengan sangat baik terhadap teror yang kejam dari mantra mimpi buruk adalah karena, pada intinya, hal itu tidak jauh berbeda dari realitasnya sendiri. Tetap saja. Surga macam apa ini? Senyum sedih muncul di wajah wanita muda itu. Satu-satunya jenis yang pantas kita terima, kurasa. Kemudian, dia menatap Suni dan bertanya, katakan, Suni. Kamu dari pinggiran, kan? Jadi kamu tidak menerima banyak pendidikan, aku yakin? Dia menggelengkan kepalanya. Dia terkekeh. Yah, tidak seperti itu akan mengubah apapun. Sekolah pada dasarnya adalah kamp propaganda. Mereka mengajari anak-anak beberapa hal berguna, tetapi juga membuat mereka tidak bisa bertanya dan buta terhadap kebenaran. Suni mengangkat alis. Kebenaran. Evie memberinya anggukan. Kebenaran bahwa dunia kita sedang sekarat. Sebenarnya bukan dunia, hanya bagian dari ekosistem yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Sesuatu bergerak dalam ingatannya. Setahun atau lebih sebelum Suni lahir, seluruh benua hilang karena gerbang kategori 5 telah dibuka di pantainya. Tapi pemburu dengan cepat membatalkan harapannya, dan saya tidak berbicara tentang mantra mimpi buruk. Saya berbicara tentang apa yang telah kita, manusia, lakukan terhadap planet kita tanpa bantuan siapapun. Ada lebih dari 10 miliar orang di bumi beberapa ratus tahun yang lalu, tahukah Anda? Tapi sekarang, hampir tidak ada 3. Dan setengah dari mereka hanya memiliki makanan dan tempat tinggal karena kita bangkit dan kekuatan yang kita miliki. Yang diberikan kepada kita oleh mantra. Dia tidak salah. Suni ingat udara pinggiran yang beracun dan tajam. Kondisi tidak manusiawi di pabrik bawah tanah tempat ibunya bekerja. Penghalang yang menjulang tinggi melindungi kota dari angin mematikan dari gurun di luar. Dia tahu, tentu saja, planet ini tidak dalam kondisi yang baik, dibandingkan dengan masa lalu. Tapi dia tidak pernah terlalu memikirkannya. Baginya, begitulah cara hidup selalu bekerja. Evie mengangkat bahu. Siapa yang tahu berapa banyak dari kita yang masih hidup tanpa mantra? Sejujurnya saya tidak tahu. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya pikir suatu hari nanti, lebih banyak orang akan percaya bahwa alam ini adalah surga. Sama seperti saya. Pada nada yang tidak menyenangkan itu, dia berdiri dan meregangkan seluruh tubuhnya, membuat Suni buru-buru memalingkan muka. Sialan. Pikiran murni, Suni. Ngomong-ngomong, ini sudah pagi. Waktunya bertemu dengan putri dan yang lainnya. Ayo pergi. Segera, mereka berdiri di depan katedral. Matahari pagi perlahan merangkak menembus langit, menyapu kota kuno dalam cahaya pucatnya. Suni dan Evie tidak perlu menunggu lama sebelum Nevis dan teman-temannya muncul dari reruntuhan. Suni berkedip. Ada Changing Star sendiri, Caster, Casey, dan Kai. Apa yang dia lakukan di sini? Begitu keempat Sleeper mendekat dan menyapa mereka, Suni langsung menatap pemuda cantik itu. Malam. Kenapa kamu di sini, sobat? Pemanah itu tersenyum. Aku juga sangat senang bertemu denganmu, Suni, temanku. Lady Nevis telah memintaku untuk bergabung dengannya dalam ekspedisi ini, dan setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, aku memutuskan untuk setuju. Suni mengerjap beberapa kali. Baiklah, aku tahu aku gila, tapi kapan kamu kehilangan akal juga? Kai menatapnya dengan ekspresi aneh. Tunggu, gila, apa maksudmu, kau gila? Suni menghela napas. Sudahlah.
Kemudian, dia menoleh ke Neve. Tentang permintaan Anda. Saya siap bergabung dengan ekspedisi, tetapi dengan satu syarat. Saya tidak akan menjadi bagian dari kelompok Anda. Sebaliknya, Anda dapat memberikan kompensasi yang cukup untuk mendapatkan layanan saya. Nevis menatapnya sebentar, ekspresi tak terhindarkan di wajahnya. Kemudian, dia berkata dengan nada datar, apakah kamu memiliki sesuatu dalam pikiran? Sunni menyeringai. Faktanya, saya tahu, di belakang kami, Anda dapat melihat katedral kuno yang megah. Di dalam katedral itu hidup makhluk yang disebut Ksatria Hitam. Dia adalah iblis jatuh. Sebagai imbalan atas bantuan saya selama ekspedisi, saya ingin bantuanmu setelah selesai. Setelah kita kembali. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, aku ingin kau membantuku membunuhnya. Keheningan jatuh di alun-alun kecil. Setelah beberapa saat, Kester akhirnya berbicara, ekspresi syok tersirat di wajahnya. Sunni. Apakah kamu mungkin salah bicara? Lagi pula, kami hanyalah penidur. Bagaimana kami bisa membunuh Ksatria Hitam milikmu itu? Makhluk mimpi buruk dari pangkat dan kelasnya. Seringai Sunni semakin lebar. Kemudian, dengan perasaan pembenaran yang luar biasa, dia melihat ke arah Kester dan berkata, itu hanya iblis yang jatuh. Budak Bayangan bab 189. Ekspresi wajah Casper, Evie, dan Kai benar-benar tak ternilai harganya. Sunni harus menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Bayangannya, bagaimanapun, tidak. Untungnya, dia tidak memiliki pita suara, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menahan perutnya dan bergidik tanpa suara. Hei kau! Jaga dirimu. Sementara itu, Nevis hanya menatapnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Setelah beberapa saat, Kester akhirnya bisa menjawab, hanya iblis yang jatuh? Apakah kamu mengatakan J? Namun, Changing Star memotongnya. Melirik katedral, dia hanya mengangkat bahu dan berkata, ini bisa diterima. Semua orang terdiam. Mereka hanya menatap Neve dengan ekspresi bingung. Dengan sedikit kepuasan, Sunni mengangguk dan berkata, jangan terlalu cepat menilai. Kita tidak akan pergi ke pertempuran itu tanpa persiapan. Aku menghabiskan waktu berbulan-bulan mempelajari bajingan itu. Aku tahu setiap kemampuannya, setiap trik, dan setiap kelemahannya. Lebih dari itu, jika kamu tidak bisa bahkan menangani seseorang seperti dia, bagaimana kamu akan menantang Gunaluk? Bukankah itu tujuan ekspedisi ini? Sebenarnya, dia berdebat lama apakah dia harus menuntut agar mereka menyerang Ksatria Hitam sekarang atau setelah ekspedisi selesai. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa mereka terlalu lemah untuk menghadapi iblis. Untuk saat ini, tapi setelah berbulan-bulan dihabiskan di labirin, banyak hal pasti akan berubah. Ada lebih banyak makhluk mimpi buruk di luar sana, dan kebanyakan dari mereka bukannya tidak mungkin untuk dibunuh. Pada akhir ekspedisi, setiap anggota kelompok akan memiliki lebih banyak esensi jiwa di dalam inti mereka daripada yang mereka miliki sekarang. Mereka juga akan memiliki gudang kenangan yang lebih luas. Lebih penting lagi, mereka akan memiliki waktu untuk mengasah dan menyempurnakan kerja tim mereka. Jika mereka ingin memiliki kesempatan dalam pertarungan melawan Ksatria Hitam, ini adalah bagian terpenting. Nevis mengangguk. Sunni benar. Bukannya tidak mungkin membunuh makhluk kejatuhan. Faktanya, baik Gema dan Tesai pernah melakukannya di masa lalu, belum lagi Gunlauk sendiri. Hanya butuh banyak persiapan dan sedikit keberuntungan. Pada akhir ini, kita harus bisa menghadapi satu iblis dan menang, asalkan kita mempelajari rahasianya terlebih dahulu.
Sunni tersenyum. Tepat sekali. Oh, benar. Ngomong-ngomong tentang persiapan. Sementara semua orang menatapnya dengan bingung. Yah, kecuali Casey, tentu saja. Dia mengambil ransel dari bahunya dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dia membukanya, memperlihatkan kilau lembut dari banyak pecahan jiwa. Selamat datang di Sunni S Brilliant Emporium. Di sini ada sekitar 50 pecahan jiwa, masing-masing dari mereka adalah peringkat bangkit. Karena kita akan bertualang ke labirin, aku telah memutuskan untuk memberi kalian kesempatan untuk sedikit memberdayakan diri sendiri sebelum menghadapi bahaya mengerikan dari tempat mengerikan itu. Tentu saja, aku akan memberimu diskon keluarga. Dia telah mengosongkan peti harta karunnya sebelum meninggalkan ruang tersembunyi. Saat ini, semua pecahannya yang tersisa berada di dalam ransel. Tentu saja, dia tidak melakukannya karena kebaikan hatinya. Sunni tidak pernah punya uang, jadi bisa dimaklumi, dia tidak tahu banyak tentang cara menanganinya. Tapi satu hal yang dia tahu adalah bahwa orang kaya tidak pernah membiarkan kekayaan mereka duduk diam. Bahkan uang harus bekerja untuk menghasilkan lebih banyak uang setelah jatuh ke tangan orang kaya. Dalam bahasa orang kaya, ini disebut investasi. Dengan menginvestasikan pecahannya ke dalam kohort, Sunni meningkatkan peluangnya sendiri untuk membuatnya hidup kembali. Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak bisa membayangkan tujuan yang lebih berharga. Plus, dia tidak akan memberikan pecahannya secara gratis. Aturan Emporium agak sederhana. Anda memberi saya kenangan, saya memberi Anda pecahan. Saya tidak peduli seberapa kuat atau berguna kenangan itu. Faktanya, semakin buruk, semakin baik. Sampah tidak berguna apapun yang Anda kumpulkan menjadi debu di laut jiwa Anda sudah cukup. Jika Anda tidak memiliki, tidak masalah. Anda bisa berjanji untuk memberi saya memori di masa depan, setelah Anda menerimanya di labirin. Dia tersenyum pada anggota kelompok Nef. Tidak buruk kan? Tidak perlu berterima kasih padaku, sungguh. Kai menatap pecahannya, lalu mengangkat matanya dan menatap Sunni. Sobat, tolong maafkan keterus-teranganku, tapi mengapa kamu membutuhkan semua kenangan ini? Pertanyaan yang bagus. Sunni menyeringai. Kamu lihat. Bagaimana aku mengatakan ini? Anggap saja ada seorang wanita cantik yang aku tahu yang tidak pernah merasa cukup dengan mereka. Jika kamu tahu maksudku. Mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada pemanah cantik itu. Dengan ekspresi aneh, Kai berbalik dan menggelengkan kepalanya. Namun, setelah pertunjukan ini, tidak ada lagi yang bertanya. Pada akhirnya, Sunni bisa menukar pecahannya dengan 5 kenangan. Nevis membagikan pecahan di antara 5 anggota kelompok, dengan masing-masing mendapat 10. Ini adalah anugerah yang setara dengan membunuh 10 binatang buas yang terbangun. Setelah menyerap pecahan, mereka berlima akan menerima dorongan yang signifikan untuk kekuatan mereka. Sejauh ekspedisi maut berjalan, ini adalah awal yang terbaik. Tanpa membuang waktu, Nef, Casey, Evie, Kai, dan Kester menyerap esensi jiwa dari pecahan. Sementara mereka sibuk melakukan itu, Sunni diam-diam terjun ke laut jiwa dan memberi kenangan yang dia terima ke Sein Batu. Stone Sein telah tumbuh lebih kuat. Stone Sein telah tumbuh lebih kuat. Stone Sein telah tumbuh lebih kuat. Puas, dia memanggil rune dan melirik mereka. Bayangan, Santo Batu. Fragmen bayangan, 27/200. Kemudian, dia melihat miliknya sendiri. Nama, Sunless. Nama asli, hilang dari cahaya. Peringkat, pemimpi. Inti bayangan, tidak aktif. Fragmen bayangan, 318/1000.
Tidak buruk. Melihat ke selatan, dia tersenyum gelap dan bertanya-tanya. Berapa banyak angka ini meningkat pada saat dia kembali ke kota kegelapan? Itu harus banyak. Ketika semua orang selesai menyerap pecahan mereka dan terbiasa dengan perubahan yang disebabkan oleh masuknya esensi jiwa secara tiba-tiba, kelompok itu siap untuk pindah. Mereka berenam menuju ke selatan, dengan hati-hati melintasi kota terkutuk itu. Nevis sedang berjalan di depan rombongan, armor pelat hitam dan putihnya yang mencolok sangat kontras dengan bebatuan abu-abu dari reruntuhan kuno. Satu langkah di belakangnya dan di sebelah kanan adalah Kester, mengenakan baju besi bersisik yang mengilap di bawah cahaya pagi seperti kulit naga perak. Di sebelah kirinya adalah Evie yang jangkung dan perkasa, mengenakan baju zirah perunggu kuno dengan chiton putih di bawahnya. Beberapa langkah darinya, mengenakan baju zirah pipi elegan yang terbuat dari kulit coklat mengilap, Kai berjalan. Di punggungnya, ada anak panah yang penuh dengan anak panah yang berat. Casey berjalan di sampingnya, tunik tipis dan jubah cerahnya sama seperti sebelumnya. Namun, sekarang ada sarung dengan rapir anggun terpasang di ikat pinggangnya. Di bagian paling belakang, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, adalah seorang pemuda pucat dengan rambut hitam acak-acakan dan baju zirah tipis compang camping yang terbuat dari kain abu-abu tua dan kulit hitam tanpa kilau. Dia secara berkala menurunkan pandangannya dan meringis, seolah tidak terbiasa berada di bawah sinar matahari. Tentu saja, itu adalah Sunny. Perjalanan mereka ke tepi Forgotten Shore telah dimulai. Shadow Slave bab 190. Sunny berjalan di belakang kelompok itu, tapi bayangannya mengintai di depan. Tanpa itu di sisinya, dia agak tidak nyaman. Aku ingin tahu apakah aku bisa memanggil batu suci saat dia pergi. Bagaimana saya tidak pernah berpikir untuk memeriksanya? Tanpa bayangan dan bayangannya, Sunny hampir merasa mual. Setidaknya dia memiliki orang lain bersamanya, termasuk 3 pembangkit tenaga listrik. Nevis, Kester, dan Evie. Kalau dipikir-pikir, dia belum pernah melihat Kai beraksi. Pemanah cantik itu tidak terlihat seperti orang yang sangat berbahaya, tapi Sunny tidak tertipu. Orang yang lemah tidak bertahan di Forgotten Shore selama bertahun-tahun, terutama jika kemampuan aspek mereka menjadikan mereka orang yang sempurna untuk menjelajah di luar kota gelap. Dengan kemampuan aspek uniknya, Kai harus bertarung melawan jenis makhluk menakutkan yang juga sangat sedikit diketahui Sunny. Kekejian terbang yang hidup di awan. Seperti Spire Messenger. Menakutkan. Berbicara tentang Kai, Sunny mempercepat langkahnya dan menyusul pemuda menawan itu. Menatap Casey, yang sepertinya tidak ingin mengatakan apapun padanya, dia mengerutkan kening sejenak, lalu menoleh ke Nightingale. "Hai, Night. Bagaimana hidup?" Pemanah menatapnya dengan senyum ramah. "Oh, hai, bagus, kurasa, maksudku, cuacanya bagus." Sunny mengerjap beberapa kali. Cuaca tidak pernah bagus di Forgotten Shore. Itu terlalu dingin, terlalu lembab, atau terlalu panas. Sejujurnya, dia bahkan terkadang merindukan Gunung Hitam. Setidaknya itu konsisten. Bukan orang yang sopan, Sunny langsung ke pertanyaan yang sebenarnya ingin dia tanyakan. "Jadi, sungguh, apa yang kamu lakukan di sini?" Kai menatapnya dengan sedikit bingung. "Apa maksudmu?" Sunny menghela napas. "Dari apa yang kamu katakan padaku, hidupmu di kastil sangat damai. Kamu memiliki cukup pecahan untuk tinggal di sana untuk waktu yang lama, semua orang menyukaimu, dan bahkan tuan rumah memperlakukanmu dengan baik karena betapa bergunanya kemampuanmu.
Mengapa maukah kamu mempertaruhkan semuanya untuk pergi bersama kami ke labirin? Pemanah cantik itu bertahan sebentar. Sebenarnya, aku mendapat sedikit masalah. Kurasa kematian para penjaga yang mengurungku di dalam sumur digunakan untuk menjebak Evie, bukan? Nah, bagaimana jika seseorang tahu bahwa aku terhubung menghilangnya mereka? Bukankah aku dalam bahaya? Sunni memikirkannya sebentar, lalu dengan enggan setuju. Masuk akal. Tapi bukankah bahaya yang akan kamu hadapi dalam ekspedisi ini jauh lebih buruk daripada bahaya yang kamu hindari? Kai tersenyum. Tentu saja. Tapi, Sunni, ada hal lain yang gagal kau pertimbangkan. Sunni mengerutkan kening. Apa itu? Tolong jangan bilang bahwa kamu menjadi salah satu pengikut Nev. Pria muda yang menawan itu terkekeh. Mualaf. Tidak, saya kira tidak. Setidaknya tidak seperti yang Anda pikirkan. Dia terdiam cukup lama, lalu menghela nafas. Sebenarnya, saya tidak berpikir banyak orang melihat sesuatu dengan jelas. Tapi sungguh, tidak terlalu sulit untuk dipahami. Beralih ke Sunni dengan ekspresi muram di wajahnya yang biasanya riang, Kai tiba-tiba bertanya, aku datang ke Forgotten Shore 31 bulan yang lalu. Tahukah kamu berapa banyak dari kita yang mencapai kota kegelapan tahun itu? Sunni menggelengkan kepalanya. Pemanah itu meringis. Hampir 400. Dan tahukah Anda berapa yang masih hidup? Kurang dari 2. Dia terdiam beberapa saat, yang artinya, hanya dalam 2 tahun, lebih dari separuh dari kita tewas. Orang-orang mati sepanjang waktu di kota kegelapan, kau tahu. Kastil itu mungkin tampak aman, tapi sebenarnya, Hosti terus-menerus mengeluarkan darah dari orang-orang. Setiap minggu, beberapa pemburu tidak kembali dari perburuan. Setiap beberapa minggu, makhluk mimpi buruk menyerang tembok dan membunuh beberapa penjaga sebelum mereka berhasil mengusir atau menghancurkannya. Kai menghela napas. Tapi yang paling sering, sesuatu datang ke pemukiman luar dan hanya menyeret orang. Itu bahkan tidak menyebutkan mereka yang mati kelaparan, putus asa, atau oleh tangan manusia lain. Apakah Anda melihat kemana saya akan pergi dengan ini? Sunni merengut, pemahaman baru muncul dalam dirinya. Melihat ekspresinya, Kai memalingkan muka. Memang. Setiap tahun, ratusan orang mati di kota kegelapan. Dan setiap tahun, ratusan lainnya datang menggantikan mereka. Tapi, Sunni, tahun ini, hanya ada 4. Bukan 400, tapi hanya 4 orang. Bagaimana dia tidak memikirkannya sebelumnya? Mata Sunni sedikit melebar. Sementara itu, Kai melanjutkan, yang artinya Bright Castle tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengganti kerugiannya. Apa yang terjadi jika teori siklus mantra yang dimiliki orang itu benar dan 5 bulan dari sekarang, ketika titik balik matahari musim dingin datang? Hal yang sama terulang kembali? Dia menggelengkan kepalanya, ekspresi gelap di wajahnya. Artinya setahun dari sekarang, mungkin akan ada 600 manusia yang tersisa di kota kegelapan. Dan 2 tahun dari sekarang, hanya akan ada selusin atau 2 orang. Dibutuhkan banyak orang untuk menjaga kemiripan peradaban kita. Terjadi di sini, Sunni. Begitu kita melewati titik tidak bisa kembali, semuanya akan runtuh. Pemanah cantik itu meliriknya dan menambahkan dengan nada berat, setiap non-kombatan akan mati. Setiap petarung yang tidak cukup kuat akan mati. Pada akhirnya, hanya beberapa yang terkuat yang tersisa. Apakah saya cukup kuat untuk berada di antara yang sedikit itu? Saya tidak yakin. Dan bahkan jika siapa yang mau hidup dalam situasi seperti itu?
Dia berpaling dan menatap Nevis, yang berjalan di depan mereka. Jadi tidak, Sunny, aku bukan seorang mualaf. Tapi aku akan mengikuti Lady Nevis ke tepi labirin dan sebaliknya. Karena lebih baik mati mencoba melakukan sesuatu daripada hidup menyembunyikan kepalamu di pasir. Jangan kamu pikir, persis seperti itu, percakapan mereka berakhir. Sunny berjalan dalam diam, memikirkan apa yang dikatakan Kai. Jika si pemanah benar, maka masa depan memang benar-benar mengganggu. Tentu saja, tidak ada yang tahu pasti berapa banyak penidur yang akan tiba di sini selama titik balik matahari musim dingin. Tapi setelah dipikir-pikir, Sunny merasa bahwa orang yang percaya pada sifat siklus kedatangan hampir benar. Dia juga percaya bahwa tidak akan ada ratusan wajah baru yang tiba di Forgotten Shore dalam 5 bulan. Namun, sementara yang lain berharap akan ada selusin, beberapa lusin setelah 1 tahun, dan 100 setelah itu, dia tidak melakukannya. Entah kenapa, Sunny merasa tidak akan ada orang lain yang datang ke kota kegelapan sama sekali. Dia merasa bahwa mereka bertiga, dan Kester, adalah orang terakhir yang dikirim ke neraka ini oleh mantra. Wah! Ada apa dengan orang hari ini? Pertama Evie dan pembicaraan kiamatnya, sekarang ini. Saya sudah menjadi orang yang sangat pesimis. Saya tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk merasa tidak enak tentang masa depan. Tapi ternyata, dia memang butuh bantuan. Kedua percakapan ini telah membuka mata Sunny terhadap masalah serius. Dia terlalu picik. Dia terlalu berkonsentrasi pada masalah yang ada dan gagal melihat gambaran yang lebih besar. Apakah karena Evie dan Kai menghabiskan lebih banyak waktu di Forgotten Shore? Atau karena dia tidak cukup memperhatikan detailnya? Apakah semuanya akan berbeda jika dia melakukannya? Saat Sunny melirik Nevis, Cassie tiba-tiba menoleh ke arahnya. Sunny mengerutkan kening. Apa itu? Dia telah mengabaikanku selama ini, tapi sekarang dia ingin bicara? Hah, gadis buta itu ragu-ragu sejenak, lalu dengan tenang berkata, sesuatu mengikuti kita.